Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berkumpul dalam masjid atau tempat yang mulia dalam keadaan sehat. Dan kedua, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya, yaitu umat Islam, dari zaman kegelapan menuju zaman yang seperti kita rasakan saat ini, yaitu zaman Islam. Baik, materi saya itu sebenarnya untuk yang baru-baru, yang belum istilahnya yang bukan santri lama, yang masih baru, yaitu adab dan akhlak menuntut ilmu. Berhubung santri lama sudah sampai setengah, istilahnya sudah jalan setengah dari tahun kemarin, mungkin saya akan bukan mengulangi, istilahnya mengambil sari-sari mulai dari pertama lagi. Untuk santri yang lama mohon istilahnya mengalah. Masalahnya yang baru juga banyak, dan ini materinya penting untuk adab dan akhlak menuntut ilmu. Apa saja keutamaan adab, mempelajari adab dalam menuntut ilmu? Rasulullah SAW telah menerangkan tentang Islam, termasuk di dalamnya masalah adab. Beliau SAW telah mengajarkan adab dan segala sesuatu dengan jelas. Hingga adab buang air pun beliau SAW jelaskan. Jadi Rasul diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kemudian seperti kita ketahui, dalam agama Islam itu semuanya diatur, mulai dari tidur sampai tidur lagi. Itu semuanya diatur dalam agama Islam. Masalah adab, contoh masuk kamar mandi harus pakai kaki mana dulu? Ayo, masuk kamar mandi pakai kaki mana? Kemudian keluarnya, doanya gimana? Kemudian makan pakai tangan apa? Posisinya gimana? Itu semuanya diatur di dalam Islam. Kemudian tidur juga ada adabnya, ada doanya, seperti itu. Apalagi untuk dalam hal menuntut ilmu, seperti itu. Kemudian adab dan akhlak yang baik adalah bagian dari amal soleh yang dapat menambah keimanan dan memiliki bobot yang berat dalam timbangan. Nah ini, pemilik adab dan akhlak yang baik tadi sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak yang baik adalah salah satu penyebab seseorang untuk dapat masuk surga. Jadi keutamaannya orang yang memiliki akhlak dan adab yang baik itu sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu juga penyebab menuju surga. Contoh, banyak hadis yang menerangkan tentang hidup bertetangga. Bertetangga dihubungkan dengan iman. Otomatis kan istilahnya itu merupakan jalan menuju surga. Masalahnya berkaitan dengan iman. Allah Subhanahu wa taala memuji Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dengan akhlak
yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Kemudian Rasulullah SAW, "Innama bu'istu liutammima solihal akhlak." Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini banyak, maksudnya hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya Rasul, istilahnya Allah memuji Rasulnya dengan akhlak mulia. Kemudian langsung cepat saja. Kemudian langsung kita lompat, adab-adab utama seorang muslim dalam menuntut ilmu. Jadi apa saja adab-adab yang utama seorang muslim dalam menuntut ilmu? Yang pertama, adab pertama yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Adab pertama seorang muslim dalam menuntut ilmu yaitu mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Imam Nawawi rahimahullah berkata, keutamaan berjalan untuk menuntut ilmu dan seseorang harus menyibukkan diri dengan menuntut ilmu syar'i dengan syarat mengharap wajah Allah atau ikhlas. Nah, ini diharuskan kita dalam menuntut ilmu itu mengharapkan istilahnya mengharapkan wajah Allah atau ikhlas. Enggak mengharapkan selain itu. Pertama, niatnya pertama kali. Meskipun ikhlas ini syarat dalam semua ibadah, akan tetapi para ulama mengingatkan tentang wajibnya ikhlas. Karena sebagian manusia menganggap remeh dan lalai tentang ini, apalagi orang-orang baru belajar menuntut ilmu. Nah, ini untuk yang baru-baru, kalian niatkan dalam hati, dalam menuntut ilmu, terutama ilmu syar'i, pertama harus apa? Ikhlas. Jangan yang lain. Dalam menuntut ilmu kita harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan seseorang tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika ia tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Ini pentingnya, harus ikhlas. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan seterusnya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali agar beribadah hanya kepada Allah dengan memurnikan ketaatan hanya kepadanya. Istilahnya hanya kepadanya. Istilahnya itu ikhlas, tidak ada campuran saya pengen ini, pengen itu. Pengen dipandang ini, pengen dipandang itu. Itu enggak. Mungkin dalam hati kalian saya pengen menuntut ilmu, agar dipandang nanti sama masyarakat orang berilmu, akhirnya menaikkan derajat. Ya benar menaikkan derajat, tapi niat pertama jangan sampai seperti itu. Niat pertama harus ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, menuntut ilmu syar'i adalah ibadah yang paling agung dan mulia di sisi Allah Ta'ala. Karena itu wajib ikhlas. Nah, ini ada hubungannya. Kan tadi disebutkan bahwasanya kita kalau beribadah harus apa? Harus ikhlas. Dan sedangkan menuntut ilmu syar'i itu merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Dan itu diwajibkan kita ikhlas dalam menuntut ilmu semata-mata karena Allah Ta'ala.
Kemudian menuntut ilmu bukan karena Allah Ta'ala termasuk dosa besar. Diingatkan. Penyebab tercegah dari aroma surga. Dan Allah Ta'ala menyediakan azab yang pedih bagi orang yang meniatkan bukan karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, lam yajid arfad jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i yang semestinya ia lakukan untuk mencari wajah Allah dengan ikhlas, namun ia tidak melakukannya melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Nah, ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lain, banyak. Istilahnya kita tadi mendapat ancaman bahwasanya kita kalau tidak ikhlas menuntut ilmu, atau kita menuntut ilmu karena menuntut ilmu syar'i ya, menuntut ilmu syar'i tidak melainkan untuk mencari keuntungan dunia, maksudnya kita tidak ikhlas tetapi kita untuk mencari keuntungan duniawi saja. Itu diancam oleh Rasul tidak akan mendapatkan harumnya aroma surga pada hari kiamat. Ini pentingnya ikhlas. Seperti itu. Kemudian bahkan orang yang menuntut ilmu bukan karena mengharapkan wajah Allah, termasuk orang yang pertama kali dipanaskan di api neraka untuknya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, langsung artinya, sesungguhnya orang yang pertama kali diputuskan perkaranya pada hari kiamat adalah sampai sabda beliau, dan seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia dihadapkan dan diberitahukan nikmat-nikmat Allah kepadanya dan ia mengakuinya. Lalu ditanyakan kepadanya, "Apa yang kau lakukan padanya?" Ia menjawab, "Aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran karenamu." Allah Ta'ala berfirman, "Engkau dusta." Langsung dibantah. "Akan tetapi engkau mempelajarinya agar disebut orang yang berilmu." Lah ini. "Dan engkau membaca Al-Quran agar dikatakan sebagai seorang qori." Istilahnya mahir melantunkan Al-Quran dengan suara-suara yang merdu. "Dan hal itu sudah kau dapatkan." Kemudian wajahnya diseret hingga dimasukkan ke dalam neraka. Hati-hati. Ini hati-hati, niat, ini masalah niat. Hati-hati, jangan sampai kita pengennya mendapat ridho Allah dengan mencari ilmu, tapi kita malah kena hal seperti ini, malah diseret ke neraka. Cuma gara-gara kita gara-gara kita tidak ikhlas dalam menuntut ilmu syar'i. Seperti itu. Dan kita tidak boleh menuntut ilmu dengan tujuan untuk berbantahan dengan ulama atau membantah orang-orang yang bodoh, atau agar kita merasa lebih hebat dalam suatu majelis. Barang siapa yang melakukan yang demikian, maka berhati-hatilah terhadap neraka. Nah, ini sebenarnya bukan menakut-nakuti, cuma peringatan. Jangan mungkin kalian kira, masuk baru belajar menuntut ilmu aja sudah diancam-ancam neraka. Bukan seperti itu. Ini pentingnya dari niat. Pentingnya dari niat. Jangan sampai salah niat, istilahnya seperti itu. Masalahnya nanti bisa fatal. Karena Nabi SAW bersabda,
la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama wala litumaru bihis sufaha wala takhayyaru bihil majalis faman fa'ala dzalika fannarun nar. Dua kali peringatan disebutkan fannarun nar. Narnya itu apa? Nar itu kan neraka, sampai disebutkan dua kali oleh Rasulullah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al-Hakim dan yang lain. Janganlah kalian mencari ilmu dengan tujuan untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama. Ulama itu apa sih artinya? Ada yang tahu? Ulama itu apa? Ayo. Ulama itu dari kata alim. Alim itu apa? Orang yang berilmu, alim. Ulama itu jamaknya orang, maksudnya orang-orang yang mempunyai ilmu. Membantah orang-orang bodoh. Dan janganlah kalian memilih majelis untuk mencari perhatian orang dengannya. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka tempatnya di neraka. Di neraka. Ini dua kali. Rasul menyampaikan di neraka itu dua kali. Bukan saya yang ini, yang mengatakan dua kali. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di neraka itu dua kali, bukan saya. Kemudian banyak para ulama-ulama terdahulu mengikhlaskan dalam menuntut ilmu karena Allah Ta'ala. Sudah ya, berarti yang pertama tadi apa? Ikhlaskan niat. Ikhlaskan niat karena Allah dalam Allah Ta'ala dalam menuntut ilmu. Kemudian langsung kita cepat saja yang adab kedua. Masalahnya ini adab nanti ada 16 ya. Nanti ada 16 ini. Ini baru pertama. Kemudian adab kedua, membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Adab seorang penuntut ilmu yaitu membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang buruk. Hendaknya seorang penuntut ilmu membersihkan hatinya dari segala kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan yang buruk, dan akhlak yang jelek. Segala kecurangan, kotoran, iri, dengki, keyakinan buruk, maksudnya yang akhlak-akhlak yang kita ketahui bahwa akhlaknya itu buruk. Yang demikian itu agar hatinya siap dalam menerima ilmu, menghafalnya dan merenungi makna-makna dan hakikat yang dikandung dalam ilmu tersebut. Ya, kenapa? Karena sesungguhnya ilmu, sebagian ulama, adalah sholat yang tersembunyi. Para ulama mengatakan bahwasanya ilmu adalah sholat yang tersembunyi, ibadah hati dan batin. Sebagaimana sholat, seseorang tidak sah kecuali dengan bersuci dari hadas dan najis. Maka ilmu pun demikian, ia tidak sah kecuali dengan bersuci dari sifat-sifat yang buruk dan akhlak-akhlak yang jelek. Nah, seperti sholat itu syaratnya
orangnya itu harus salah satunya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Sama seperti menuntut ilmu, kita harus membersihkan istilahnya diri kita dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang buruk atau akhlak-akhlak yang jelek. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dalam hati seseorang hamba itu seperti cahaya lampu. Apabila kaca lampu tersebut bersih, maka cahaya yang dihasilkan akan terang. Sebaliknya, apabila kaca lampu tersebut kotor, maka cahaya yang dihasilkan pun akan redup. Ya sudah, istilahnya kalau kotor kan juga istilahnya nggak begitu terang, nggak kelihatan. Perumpamaan ilmu. Sudah? Yang adab kedua tadi apa? Langsung, kemudian yang ketiga. Yang ketiga, adab ketiga yaitu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memohon ilmu yang bermanfaat. Loh, berarti ada ilmu yang bermanfaat. Oh ya, nanti saya sabar dulu. Hendaknya setiap penuntut ilmu senantiasa memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepadanya dalam mencari ilmu serta selalu merasa butuh kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan nabinya untuk memohon ilmu dan tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilman. Surat Quran surah Toha. Dan katakanlah, wahai Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan di antara doa Rasulullah SAW yang diucapkan yaitu Allahumma inni as'aluka manafi'an, dan seterusnya. Itu termasuk kita meminta yang di garis bawahi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ilman apa itu artinya? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian Rasulullah juga berdoa, Allahumma anfa'ni bima alamtani wa alimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasul menganjurkan kita untuk selalu memohon ilmu yang bermanfaat dalam doa-doa yang kita bacakan setiap hari, merupakan doa yang untuk memohon ilmu yang bermanfaat yang dicontohkan oleh Rasul. Dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bersabda, "Salullaha ilman nafi'an wa ta'awadhu billahi min ilmin la yanfa'." Mintalah ilmu yang bermanfaat kepada Allah dan berlindunglah kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti ada ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW memerintahkan hal tersebut di atas karena banyak kaum muslim yang justru mempelajari ilmu yang tidak bermanfaat. Banyak ya ilmu yang tidak bermanfaat. Di sini dalam buku ini dituliskan contohnya yaitu ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler dan lainnya. Ini sebenarnya dalam hal ini ada yang mengatakan perbedaan pendapat lah. Ada yang mengatakan boleh atau mengatakan tidak boleh. Nah, dalam buku ini kita dianjurkan untuk
tidak mempelajari karena disebutkan dalam buku ini tidak bermanfaat. Sebenarnya ilmu filsafat, ilmu kalam, ilmu hukum sekuler kalau dilaksanakan dengan benar, baik dan benar, itu akan mendatangkan manfaat sebenarnya. Tapi ada tapinya, bukan kebanyakan, ada juga yang menyalahgunakan ilmu filsafat, akhirnya dia menjadikan melenceng seperti itu. Pernah dengar contoh ini termasuk ilmu filsafat juga, manunggaling kawula Gusti. Pernah dengar? Yaitu menyatu dengan, jadi Tuhan itu jadi satu dengan saya. Mengatakan bahwa saya ini Tuhan, saya itu manifestasinya Tuhan. Itu termasuk salah satu produk dari ilmu filsafat yang salah. Seperti itu. Mungkin kalau belajar filsafat mungkin kalian masih terlalu awam. Tidak usah belajar filsafat. Maksudnya banyak ilmu yang istilahnya bermanfaat. Untuk contohnya ilmu fikih, adab-adab sehari-hari, itu merupakan ilmu yang langsung dipraktekkan dan bermanfaat, langsung istilahnya kelihatan. Belajar sholat, mempelajari tentang sholat, gerakan sholat, gimana sholat itu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti itu. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memohon kepada Allah Ta'ala ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah. Kemudian selanjutnya adab keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Adab keempat yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan rindu untuk mendapatkannya. Dalam menuntut ilmu syar'i diperlukan kesungguhan. Tidak layak para penuntut ilmu bermalas-malasan dalam mencarinya. Nah, ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat apabila kita bersungguh-sungguh dalam menuntutnya dan dengan izin Allah juga. Nah, ini seorang penuntut ilmu harus selalu hadir di majelis ilmu dan berusaha agar datang lebih awal. Nah, di majelis tidak boleh terlambat karena menuntut ilmu lebih penting daripada amal-amal sunnah dan wajib kifayah. Kan ilmu wajib, fardu ain. Penuntut ilmu harus bersungguh-sungguh sebab tanpa kesungguhan kita tidak akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, ini mungkin banyak yang pernah mendengar seperti ini. Qaul Imam Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan dalam syairnya, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Pernah dengar yang baru-baru? Ini sing lama ya wis ngerti wis mari yo. Akhi lan tanalal ilma, saudaraku, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, melainkan dengan 6 perkara. Saumbika antafsiliha bibayanin. Kukabarkan kepadamu rinciannya dengan jelas. Zakaun pertama. Zakaun itu apa? Kecerdasan. Wahirsun, kemauan keras. Wajtihadun,
Nah, ini bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Berarti salah satu dari 6 yang menurut Imam Syafi'i syaratnya dalam menuntut agar mendapatkan ilmu. Salah satunya ialah bersungguh-sungguh. Kemudian wabulghotun, bekal yang cukup. Bekal, jadi ilmu pun harus mempunyai bekal. Bekal ini bisa dikatakan bekal materi, bisa dikatakan bekal istilahnya selain materi, non materi. Kayak niat itu merupakan bekal. Wasuh batu ustadzin, dan bimbingan ustadz, bimbingan seorang guru. Nah, ini wajibnya kita memiliki istilahnya ustadz atau guru sebagai rujukan. Karena bisa jadi kita kalau semua mau belajar sendiri, mungkin kita istilahnya kalau dalam istilah sekarang sanadnya tidak bersambung, ilmunya tidak menyambung ke Rasulullah, seperti itu. Jadi kita tetap membutuhkan guru dalam menuntut ilmu. Watulu zamanin, dan waktunya yang lama. Jadi berproses, enggak pengen instan, baca sekali langsung hafal, atau baca sekali hafal tapi tidak, ini butuh waktu, seperti itu. Keenam hal inilah yang diwasiatkan Imam Syafi'i rahimahullah bagi para penuntut ilmu syar'i. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minu qawiyyun khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, dan pada keduanya ada kebaikan. Kemudian ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah. Nah, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Nah, ilmu merupakan hal yang bermanfaat, berarti kita harus bersungguh-sungguh. Dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu, serta janganlah sekali-sekali engkau merasa lemah, dan mintalah pertolongan. Wasta'in. Selain kita bersungguh-sungguh, kita harus juga meminta pertolongan kepada Allah. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadrullah wa ma syaa'a fa'ala fa inna law taftahu amala syaiton. Sebenarnya selanjutnya ini mungkin bukan pelengkap saja istilahnya. Apabila engkau tertimpa musibah, janganlah engkau berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu akan begini dan begitu. Tetapi katakanlah ini telah ditakdirkan Allah, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Nah, ini termasuk kita kalau mengalami kejadian yang istilahnya, oh andai saja saya dulu begini, andai saja saya dulu begitu, itu tidak boleh. Fakul, katakanlah ini telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kita nggak boleh mengeluh seperti itu. Andai saya seperti ini dulu, mungkin saya tidak seperti ini sekarang. Nah, itu jangan seperti itu. Karena ucapan seandainya tadi, seandainya saya berbuat begini, akan membuka pintu perbuatan setan. Kemudian lanjut, adab kelima.
terakhir mungkin ya ini sebelum azan. Memulai dengan mempelajari kitabullah atau Al-Qur'an. Memulai dengan mempelajari kitabullah atau Al-Qur'an. Nah ini, hendaknya seorang penuntut ilmu memulai perjalanan menuntut ilmu dengan terlebih dahulu mempelajari Al-Quran yang mulia. Ia hafalkan Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam memahami tafsirnya. Jadi kita memulai menuntut ilmu syar'i, itu pertama kali yang dipelajari adalah mempelajari kitabullah dan menghafalnya. Kemudian kita memahami tafsirnya. Nah ini, seorang penuntut ilmu hendaknya mengetahui bahwa menuntut ilmu memiliki beberapa tahapan yang harus dilalui. Ia harus memulai dari yang paling penting, kemudian yang penting. Ia tidak boleh tergesa-gesa, bahkan ia harus bersabar mengetahui kadar kemampuannya. Berarti kita harus memulai dari yang paling penting. Apa yang paling penting itu? Kitabullah atau Al-Quran. Para ulama kita tidak pernah melewati dan menyimpang dari tahapan menuntut ilmu, karena bertahap menuntut ilmu adalah jalan selamat. Nah ini istilahnya kita harus mengikuti jalan para ulama, yaitu menuntut ilmu dalam ada memiliki tahapan, yaitu kita mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Bertahap dalam menuntut ilmu ini berdasarkan firman Allah, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an kami turunkan berangsur-angsur agar engkau Muhammad membacakannya kepada manusia perlahan-lahan, dan kami menurunkannya secara bertahap sesuai dengan perintah Rasul. Rasul pun menyampaikannya dengan Al-Quran, memakai Al-Quran. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa qala alladziina kafaru laula nuzzila alaihil Qur'an jumlatan wahidatan kadzalika linusabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekaligus? Setelah kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu istilahnya diturunkan kepada Rasul itu munajjaman atau berangsur-angsur, tidak satu buku blek langsung diberikan kepada Rasulullah. Kenapa? Agar selanjutnya, demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil atau berangsur-angsur, perlahan atau benar. Seperti itu. Banyak manusia yang tercegah dari tujuannya dalam menuntut ilmu karena meninggalkan usul atau landasan pokok. Yang dimaksud usul adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian para ulama menyarankan bahwasanya kita harus mempelajari Al-Quran terlebih dahulu, kemudian baru mempelajari Sunnah. Atau Sunnah itu sunnah ada 3, maksudnya Sunnah itu kan apa saja yang dibicarakan, yang dicontohkan, yang disetujui, takrir Rasul, merupakan itu sunnah. Kenapa kok kita disuruh untuk mempelajari Al-Quran dahulu? Al-Quran adalah pokok dari ilmu. Nah, Al-Quran itu pokoknya ilmu. Intinya dari ilmu Al-Quran itu. Intinya inti kalau orang-orang zaman sekarang. Ahlinya ahli, intinya inti. Nah, seperti itu.
intinya. Siapa yang menghafalkannya sebelum usia balik kemudian meluangkan waktunya untuk mempelajari apa yang dapat membantu dalam memahami berupa bahasa Arab, maka hal tersebut adalah penolong besar untuk mencapai tujuan dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Sedang Al-Quran kita kan diturunkan dalam dengan bahasa Arab. Kita harus memiliki ilmu untuk memahami tersebut, yaitu apa alatnya, yaitu bahasa Arab salah satunya. Mungkin nanti awal-awal kita akan belajar bahasa Arab, ada nahwu, ada shorof, ada balaghah, terus ada ilmu, yaitu salah satunya dari 3 tersebut. Pertama kita mempelajari nahwu, sorofnya, perubahan bentuk perkatanya. Kemudian kita belajar balaghah, di situ ada kiasan-kiasan, ada majasnya juga dalam Al-Qur'an. Itu salah satu alat dalam mempelajari Al-Qur'an, yaitu mempelajari bahasa Arab. Mungkin cukup sekian. Mungkin pertama sampai adab kelima ya. Yang pertama tadi apa? Kedua. Ketiga. Keempat. Dan yang terakhir. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dengan bacaan kafaratul majlis. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.